hari raya. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini sampai nanti waktu syuruk insyaallah jamaah. Bagaimana sejarah hari raya Idul Fitri dan juga mungkin Idul Adha dalam sejarah Rasulullah sampai kemudian kita laksanakan sampai hari ini. Hadirin dan jamaah, kita tahu bahwa syariat siam Ramadan sendiri, dan ini mengiringi perayaan Idul Fitri tentu saja. Enggak mungkin Idul Fitri duluan puasanya enggak ada kan, enggak ya. Jadi syariat turunnya syariat siam Ramadan, saya menyebut siam Ramadan ya, karena dalam Al-Quran redaksinya siam bukan saum. Kutiba alaikumus siam. Syariat siam Ramadan ini turun di tahun kedua Hijriah. Rasulullah berdakwah selama berada di Mekah, 13 tahun namanya belum jadi nabi, itu belum ada syariat puasa Ramadan. Ya, siam Ramadannya belum diwajibkan kepada kaum muslimin. Kalaupun ada, Rasulullah berpuasa pada sisa-sisa syariat-syariat sebelumnya. Ya, seperti puasa Asyura. Itu syariat nabi-nabi sebelumnya. Kita ingat ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi dan Nasrani berpuasa. Kata Rasul bertanya, kenapa mereka puasa? Para sahabat Ansar menjelaskan, ya, itu adalah yaumun hari najallahu Musa min Fir'aun. 10 Muharram itu hari di mana Allah menyelamatkan Musa dari Fir'aun. Fasama Musa wa sama Banu Israel. Lalu Allah merintahkan kepada Musa untuk berpuasa dan Bani Israel pun berpuasa, maka orang Yahudi itu berpuasa. Kalau begitu kata Rasul, ana ahaqqu bi Musa, saya lebih berhak daripada Musa. Maka Nabi pun berpuasa dan meminta sahabat juga berpuasa. Maka itu disebut dengan puasa Asyura. Itu sebelum shaum Ramadan diwajibkan. Ya. Demikian juga dengan puasa Ayyamil Bid. Ya. 3 hari pada setiap bulan. Ini puasa atau syariat puasa umat-umat sebelum kita. Kalau jamaah baca kitab Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir dan beberapa tafsir yang lainnya, ya, puasa Ayyamil Bid itu disyariatkan pada zaman Nabi Adam alaihissalam. Ya, pada zaman Nabi Adam ketika beliau diturunkan Allah, ya, dari surga, diturunkan, ya, bukan diusir, ya, diturunkan oleh Allah, sengaja diturunkan ke muka bumi ini karena dari awal misi penciptaan Adam itu adalah khalifatan fil ardi, bukan khalifatan fil jannah, gitu ya, khalifah fil ardi. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, jadi niat awal Allah menciptakan Adam itu khalifatan fil ardi. Turunlah di muka bumi ini, konon, ya, badan tubuh Adam itu hitam. Ya, maka malaikat Jibril menuntun Adam agar berpuasa tanggal 13, 14 dan 15 di penanggalan Hijriah. Dan lambat launnya tubuh Nabi Adam itu menjadi putih. Ya, jadi glowing gitu ya. Maka mak-mak kadang suka salah tangkap. Oh, kalau gitu Ustadz, kita rajin-rajin puasa Ayyamil Bid aja biar tubuhnya putih gitu. Ya enggak begitu juga kali ya. Nah, bagaimana dengan siam Ramadan? Itu belum ada. Belum diwajibkan pada umat-umat sebelumnya. Ya, saum Ramadannya ya. Ya, siam Ramadannya belum. Kalau sauman secara umum, puasa secara umum, mereka juga puasa. Nabi Daud puasa, Nabi Isa puasa, Musa, ya, 40 hari berada di Bukit Tursina beliau berpuasa. Ya, demikian juga Nabi Ayub itu sawama, orang yang rajin berpuasa, tapi belum siam Ramadan. Ya, Rasulullah hijrah jamaah dari Makkah ke Madinah tahun pertama ini juga belum ada. Rasulullah masih melaksanakan puasa-puasa umat sebelumnya seperti Asyura tadi itu. Ya. Tahun kedua Hijriah, ya, di bulan Sya'ban akhir Sya'ban, demikian dalam riwayat. Ada yang mengatakan di hari Selasa, kisah lain mengatakan di hari Kamis. Antara 2 hari inilah ya turunlah syariat perintah untuk puasa Ramadan. Sya'ban, ya. Ramadan tahun kedua Hijriah, Rasulullah dan kaum muslimin start puasa di tahun kedua Hijriah. Makanya kalau kita hitung, ini bukan mau banyak-banyakan, ya, tapi memang banyakan kita puasanya daripada Nabi. Nabi itu puasanya cuman 9 kali Ramadan. 2 Hijriah, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 kali. 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 9 kali.
Ya, cuman ini doang. Cuman 9 kali puasa Rasulullah, puasa Ramadan. Tahun ke-11 beliau wafat. Wafatnya di bulan Rabiul Awal. 6 bulan kemudian baru Ramadan. Jadi tahun ke-11 itu Nabi belum sempat berpuasa karena keburu meninggal dunia. Gitu ya. Jadi Nabi itu puasanya cuman 9 kali Ramadan. Nah, kita berapa kali, Pak? Ini udah yang usianya sudah 45-50 tahun. Nah, berarti di atas 30 tahun ya puasanya. 30 kali Ramadan banyak. Nabi cuma 9 kali. Nah, sekarang kita mulai bicara jamaah puasa Rasulullah dan kemudian bagaimana beliau beridul fitri, beridul adha pada masa kenabian ini ya. Nah, baik. 2 Hijriah ya, syariat siyam Ramadan turun. Nabi start puasa di tahun kedua Hijriah tersebut. Nah, di tahun kedua Hijrah ini ada peristiwa besar jemaah. Namanya Perang Badar. Terkenal. Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Demikian Allah menjelaskan tentang perang ini. Perang besar terjadi antara kaum muslimin, 313 kaum muslimin melawan kafir Quraisy. Terjadi di bulan Ramadan. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat perang berkecamuk pada tanggal 16 dan 17 Ramadan itu Nabi berpuasa atau tidak? Ya, riwayat dari jalur Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu ya, yang kemudian dicatat oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya, Umar memberikan kesaksian. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan kesaksian. Kata Umar begini, "Ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan." Dulu kami pernah berperang ya, ma'a Rasulillah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan pada bulan Ramadan. Ya, ghazwatain, ada 2 perang. Nah, jadi dalam kesaksian Umar mendampingi Rasulullah selama beliau hidup ya, 9 kali Ramadan itu ada 2 perang terjadi di bulan Ramadan. Ya, ghazwatain, ada 2 perang. Perang apa itu? Ya, Yauma Badrin wal Fathi, yaitu perang Badar dan Fathu Makkah. Perang Badar 2 Hijriah, Fathu Makkah 8 Hijriah. Ini terjadi di bulan Ramadan. Nah, yang menarik dalam redaksi kalimat Umar itu, pada akhir hadis itu beliau mengatakan, pada 2 perang ini fa'aftarna fihima, kami tidak puasa. Aftarna fihima, kami berbuka ya, ketika 2 perang ini berkecamuk di bulan Ramadan. Nah, ini mungkin agak menggelitik perhatian kita selama ini yang suka, ayo kita sanggup berpuasa. Nabi aja ketika perang Badar Nabi berpuasa. Nah, tapi dalam kalimat Umar ini aftarna fihima, kami nggak puasa. Ada riwayat dari jalur yang berbeda dalam kesaksian Abu Sa'id Al-Khudri, dan ini dituturkan berikutnya oleh Ibnu Al-Musayyib ya, Sa'id bin Musayyib. Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan dengan redaksi yang mirip, ghazawna ma'a Rasulillah, kami dulu pernah berperang bersama Rasulullah ya, madat li sitti asyra min Ramadan, telah berlalu 16 hari dari bulan Ramadan ya, berperang, dan itulah perang Badar 17 Ramadan ya. Fa minna man shoma wa minna man aftar, sebagian dari kami berpuasa tapi sebagian tidak. Walam ya'ibis shaimu 'alal muftiri walal muftiru 'alas shaimi, baik yang puasa tidak mengejek yang berbuka, demikian juga dengan yang berbuka tidak membuli yang puasa. Masing-masing ada yang puasa dan ada yang tidak. Maka para ulama mengawinkan 2 hadis ini ya, dengan menyimpulkan pada perang Badar tersebut sebagian sahabat Nabi puasa, sebagian lagi dibolehkan oleh Rasul tidak berpuasa, sedangkan Nabi sendiri tidak puasa. Itu simpulannya Badar. Sekarang kita loncat dikit ke Fathu Makkah. Setelah ini kita bicara tentang hari rayanya ya. Nah, jadi pada perang Badar itu 17 Ramadan, sebagian sahabat berpuasa, sebagian tidak, dan itu dibolehkan oleh Rasulullah. Sementara Nabi sendiri tidak berpuasa. Setelah itu mereka pulang. Mereka pulang ke Madinah, sehingga di akhir Ramadan itu Rasulullah sudah berada di Madinah. Dan dilaksanakanlah Idul Fitri pertama dalam sejarah hidup Rasulullah. Karenanya dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum ya, Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri itu menulis dengan indah
kondisi kaum muslimin saat itu yang begitu gembira, senang, ya, karena mereka mendapatkan dua kemenangan. Menang perang Badar, menangnya menang telak, ya, menang betul-betul. 70 kafir Quraisy ditahan, 70 di antara mereka terbunuh, sementara kaum muslimin cuma 14 orang yang syahid. Jadi menangnya telak banget. Nah, ini yang buat mereka senang. Pertama karena kemenangan Badar, yang kedua adalah karena kemenangan merayakan Siyam Ramadan pertama dengan Idul Fitri pertama. Nah, jadi perayaan Idul Fitri pertama dalam sejarah Rasulullah adalah sepulang dari perang Badar. Bilal menuturkan waktu itu Nabi masih menyisakan, ya, kelelahan, sampai pada saat Idul Fitri itu, ya, Rasulullah bersandar di tubuhnya Bilal. Saking lelahnya Rasulullah. Itulah Idul Fitri pertama Rasulullah SAW. Nah, sebelum kita bahas detail, ya, sekarang tahun ke-8, ya, karena kita harus membedah kalimat Umar yang mengatakan aftarna fihima. Badar selesai, Nabi tidak puasa, sahabat Nabi dibolehkan puasa, sebagian tidak. Nah, dalam perang atau Fathu Makkah 8 Hijriah jamaah, Madinah Makkah ini perjalanan panjang, ya. Kalaulah Badar hanya sekitar 160 sekian kilo, ya, tapi kalau Madinah menuju ke Mekah ini 500 kilo hampir. Setengah bulan perjalanan, jalan kaki naik unta, gitu, ya. Panjang perjalanan. Nabi berangkat awal Ramadan. Wa nahnu shiyam. Nah, dalam kesaksian para sahabat, ketika berangkat tersebut kami berpuasa menuju ke Mekah dari Madinah. 10.000 tentara dikerahkan oleh Rasulullah. Beliau ingin mengambil alih Makkah dengan cara yang soft. Nabi tidak ingin perang. Nabi ingin menaklukkan kota ini dengan cara yang sangat lunak. Tidak boleh ada kurban sama sekali. Berangkatlah Rasulullah, ya, dalam keadaan puasa, jemaah, puasa. Tiba di satu tempat namanya Wadi Kadid. Ada yang mengatakan Kar al-Ghamim. Ini dua tempat. Nabi istirahat dan Rasulullah melihat para sahabat tersebut dalam keadaan lemes. Perjalanan panjang, melelahkan, capek, puasa lagi. Maka Rasulullah memerintahkan kepada mereka untuk berbuka. Nabi sendiri meminta sekantung air, fasyariba, dan meminumnya, membatalkan puasanya. Asna as-safar, di tengah perjalanan. Nah, sebagian sahabat Nabi membatalkan puasanya, tapi sebagian lagi tidak. Ya, lanjut perjalanan, begitu akan masuk ke Makkah Al-Mukarramah, Rasulullah membagi pasukannya menjadi 5. Nabi sendiri yang pimpin, dipimpin oleh Abu Ubaidah, Qais bin Sa'ad, Zubair bin Awam, dan Khalid bin Walid. Ada 5 cabang. Mekah itu akan ditaklukkan oleh Rasul, dikepung melalui 5 penjuru. Satu penjuru langsung ke jantung Makkah lewat tempat Sa'i. Hari ini kita lihat dipimpin oleh Rasulullah. Nanti di samping kanannya ada Abu Ubaidah ibn Jarrah, ada Sa'ad bin Ubadah, lalu diganti oleh Rasul dengan anaknya Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Pihak satu lagi ada panglimanya dipimpin oleh Az-Zubair bin Awam, dan yang paling jauh, ya, pimpinan pasukan dipimpin oleh Khalid bin Walid. Muter sedemikian rupa, ya. Kata Rasulullah sebelum mereka masuk, ya, ke Makkah tersebut, apa kata Rasul, ya? Berbukalah kalian, ya. Wal muftiru lakum aqwa alal adu. Demikian kira-kira makna hadis Rasul. Berpuasalah karena dengan berbuka, ya, kalian akan lebih kuat lagi untuk menghadapi musuh. Maka para sahabat berbuka semuanya. Tidak ada yang berpuasa. Fa'aftarna fihima. Inilah makna hadis Umar yang mengatakan kami berbuka pada 2 perang tersebut. Karena itu belakangan, ya, para ulama fikih kemudian menjelaskan tentang hukum berpuasa bagi musafir ini, jemaah. Nah, saya agak kerucutkan sedikit, ya, karena bisa jadi setelah ini ada yang safar, ya, mudik pulang kampung, ya. Dalam fikih safar, ya, apakah orang yang safar itu boleh berpuasa atau tidak, harus berbuka atau seperti apa? Ya. Ulama-ulama kemudian menjelaskan tergantung safarnya. Dalam fikih siyamnya Yusuf Al-Qardawi mengatakan idza kana safaru, kalau safar itu fi yusrin wa suhulah, mudah gampang, as-shaumu afdal, puasa lebih baik. Saya pulang kampung ke Palembang misalnya, naik pesawat dari Bandara Soekarno Hatta,
pakai Garuda, blus langsung ke Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Itu cuma 55 menit. Naik, duduk, merem sedikit udah nyampe. Ini perjalanan yusrin wa suhula, mudah dan gampang. Maka berpuasa itu lebih bagus, nggak usah dibatalin. Walaupun perjalanan sekian ratus kilo jauhnya. Tetapi idza kana safaru fi usrin wa masyaqqah, sulit, berat, lelah, capek dan seterusnya, maka berbuka itu diutamakan. Jadi tergantung perjalanannya. Belajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dari 9 Ramadan yang dilewati oleh Rasul ini, jamaah ya, beliau terlibat peperangan pada 2 Ramadan. 2 Hijriah perang Badar, dan 8 Hijriah di bulan atau di tahun Fatuh Makkah. 8 Hijriah pada peristiwa Fatuh Makkah. Nah, pada tahun-tahun yang lainnya Nabi full puasa di Madinah. Kalau kita runut sekilas saja, nanti kita akan masuk perayaan Idul Fitrinya. 2 Hijriah perang Badar. 3 Hijriah itu ada peristiwa besar namanya perang Uhud. Perang Uhud itu 3 Hijriah, tapi terjadi di bulan Syawal, sehingga praktis Ramadannya Nabi di Madinah. No problem. Sekarang tahun keempat. Tahun keempat ini antara Uhud dan Khandaq tidak ada perang besar. Nabi relatif tidak keluar Madinah jauh. Bahkan Nabi hanya mengirimkan beberapa utusan. Mungkin peristiwa yang paling besar itu, tapi ini tidak keluar Madinah. Nabi tetap berada di Madinah. Itu pengusiran Bani Nadir yang berkhianat ingin bunuh Rasulullah. Ini di bulan, ini tahun keempat. Sehingga praktis 4 Hijriah itu Nabi berada di Madinah. Full puasa di Madinah, enggak kemana-mana. Sekarang tahun kelima. Tahun kelima ini jamaah ada perang besar namanya perang Khandaq, perang Ahzab besar. Tapi ini terjadi di bulan Syawal. Di bulan Syawal, bukan Ramadan. Ramadan Nabi di Madinah. 6 Hijriah ada peristiwa besar namanya Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Tapi ini terjadi di bulan Zulqa'dah, di bulan Zulhijjah. Udah lewat Ramadan. Ramadan Nabi di Madinah. Tahun ke-7 perang Khaybar. Perang Khaybar ini terjadi di bulan Safar. Nabi berangkat awal Muharram, lalu kemudian Safar terjadi peperangan. Ramadan Nabi udah balik lagi ke Madinah. Tahun ke-7. Tahun ke-8 Fatuh Makkah. Sekarang tahun ke-9. Tahun ke-9 ini ada peristiwa besar namanya perang Tabuk. Dari bulan Rajab Nabi berangkat sampai 50 hari kemudian Sya'ban, Ramadan Nabi udah balik lagi ke Madinah. Ini tahun ke-9. Tahun ke-10. Tahun ke-10 Nabi relatif tidak keluar dari Madinah. Beliau hanya menerima delegasi utusan-utusan dari berbagai daerah. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja, demikian gambaran Al-Qur'an ya. Orang-orang berbondong datang ke Madinah masuk Islam. Sahabat Nabi dikirimkan juga ke beberapa wilayah, Nabi stay di Madinah. Bahkan full Nabi i'tikaf 20 hari pada 10 Hijriah ini. Dari tanggal 11 sampai tanggal 30 atau terakhir Ramadan, baginda Rasul beriktikaf di masjid, tidak kemana-mana, full di Madinah Al-Munawwarah. Tahun ke-10 Hijriah. Nah, tahun ke-11 Nabi wafat. Nah, ini gambaran Ramadan. Nah, sekarang Idul Fitrinya jemaah. Perayaan Idul Fitri, kalau kita lihat sejarahnya, dimulai tentu saja pada tahun kedua Hijriah sepulang Rasulullah SAW dari perang Badar. Waktu itu di Madinah ada juga perayaan. Saya bacakan riwayatnya. Ini riwayat dari, mohon maaf saya nggak sempat mengubahnya jadi PowerPoint tadi karena Ramadan ini relatif rada full gitu ya. Pengen dikerjain malam hari ternyata nggak keburu juga ya. Riwayat dari Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai, dan hadis ini sahih dari jalur Anas bin Malik. Anas bin Malik ini sahabat muda Rasulullah yang sangat lama bersama beliau, sehingga banyak sekali hadis yang beliau riwayatkan. Kata Anas bin Malik, li ahli jahiliyati, dulu bangsa Arab jahiliyah, yaumani fi kulli sanatin, ada 2 hari di mana pada setiap tahun mereka yal'abuna fihima, mereka
memiliki 2 hari raya, dan pada 2 hari raya tersebut yal'abuna, mereka bersenang-senang pada 2 hari raya itu. Falamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi SAW datang ke Madinah, Al-Madinah, qala, Rabi bersabda, kana lakum yauman tal'abuna fihima. Ya, dulu kalian wahai para sahabatku, kata Rasulullah SAW di Madinah, memiliki yaumani, 2 hari pada setiap tahun, tal'abuna fihima, di mana kalian bersenang-senang pada 2 hari tersebut. Wa qad abdalakumullahu bihima. Nah, sekarang Allah mengganti 2 hari raya tersebut khairan minhuma, dengan 2 hari raya yang lebih baik. Yaumal fitri wa yaumal adha, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Nah, 2 hari raya jahiliyah itu apa? 2 hari raya apa? Abdullah bin Amr ibn al-As meriwayatkan, ini sahabat muda Rasulullah, putra dari Amr ibn al-As, kata beliau, man bana fi biladil a'jami wa sana'a nairuzahum wa mihrajanahum wa tashabbaha bihim hatta yamut wa huwa kadzalika husyara ma'hum yaumal qiyamah. Ini penuturan Abdullah bin Amr dan sekaligus peringatan bagi kita. Pada intinya belum mengatakan, jadi ada kebiasaan setiap mereka mendatangi sebuah negeri dan kemudian dilaksanakanlah perayaan 2 hari raya. 2 hari raya itu apa? Nairuz dan Mihrajan. Ini nama 2 hari raya. Nah, hari raya An-Nairuz itu adalah hari raya yang diperingati setiap awal tahun oleh orang-orang Majusi Persia bertanggalkan Syamsiah. Kalau hari ini mungkin 1 Januari mungkin. Ya, jadi setiap kali 1 Januari awal tahun ya, mereka merayakan hari raya tersebut ya. Awwalu yaumin fi sanati syamsiyah indal furs. Demikian. Jadi hari raya Nairuz itu adalah hari raya awwalu yaumin, hari pertama fi sana setiap tahun syamsiyah. Ya, bukan hijriyah, syamsiyah indal furs, bagi orang-orang Persia ya. Dan ada penjelasan lagi dari Imam Az-Zahabi, beliau mengatakan, fa amman Nairuz, adapun hari raya An-Nairuz, fa inna ahla Misr. Nah, ini juga diperingati oleh penduduk Mesir ya. Yubalighuna fi amalihi, mereka berlebihan dalam melaksanakan perayaannya. Wa yahtafiluna bihi, mereka pesta pora ya. Wa huwa awwal yaumin min sanatil qibt, itu adalah hari pertama pada penanggalan orang-orang Qibt, Kristen Koptik ya, penanggalan Syamsiah ya. Wa yattakhiduna dzalika 'ida, dan mereka menjadikan itu sebagai hari raya ya. Yatashabbahu bihimul muslimun, dan kaum muslimin ya sempat mengikuti perayaan tersebut awal tahun. Jadi sebenarnya ya peringatan awal tahun Masehi yang kemudian diperingati oleh sebagian orang hari ini itu tradisi lama ya, dan dilarang oleh Rasulullah SAW karena tasyabbuh bil kuffar, ngikuti aturan mereka. Dan kalau kita perhatikan yang dilakukan anak-anak muda hari ini setiap awal tahun, sesungguhnya mereka memang melakukan tradisi-tradisi yang non muslim ya. Awal tahun atau tahun baru Masehi itu biasa diperingati dengan 3 hal. Pertama, niup trompet ya, ini kebiasaan orang-orang Yahudi. Yang kedua, bakar petasan, bikin api, ini kebiasaan orang-orang Persia. Yang ketiga, menunggu lonceng berbunyi ya, jam 00, ini kebiasaan orang Nasrani. Dan semuanya hari ini dilakukan oleh umat Islam. Jadi luar biasa. Tasyabbuhnya itu pada 3 hal. Niup trompet kebiasaan orang Yahudi, membakar api ya, nyembah api, itu kebiasaan orang Persia. Dan satu lagi ya, mendengar lonceng, menyembunyikan lonceng, itu kebiasaan orang-orang Nasrani. Nah, dulu dilakukan dalam perayaan disebut dengan perayaan hari raya An-Nairuz ya. Kata Rasulullah SAW, sekarang Allah telah menggantinya, abdalallahu bihima
ya, Allah telah mengganti 2 hari raya tersebut ya dengan Yaumul Fitri wa Yauma al-Adha. Ya. Nah, satu lagi jamaah yang disebut dengan perayaan ya Mihrajan. Ada yang mengejah dengan Mahrajan, ada yang mengatakan Mihrajan. Nah, perayaan ini di bangsa Arab jahiliyah dilaksanakan 6 bulan setelahnya. Jadi setahun itu mereka 2 kali perayaannya, awal tahun dengan tengah tahun. Ya, dan dua-duanya adalah kebiasaan dari orang-orang bangsa Arab jahiliyah pada waktu itu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, dan karenanya berangkat dari peristiwa tersebut, Rasulullah pada tahun pertama tersebut melarang peringatan itu dan menggantinya dengan perayaan Idul Fitri. Pertama kali Idul Fitri itu dilaksanakan pada usai perang Badar tahun kedua. Nah, di tahun ketiga juga dilaksanakan juga dengan cara melaksanakan sholat Idul Fitri. Rasulullah waktu itu jamaah melaksanakan sholat Idul Fitri bukan di masjid, tapi di lapangan. Di sebelah mana? Jadi kalau kita lihat map atau peta kira-kira Masjid Nabawi, anggap saja ini Masjid Nabawi misalnya. Bagi yang pernah umrah mungkin bisa membayangkan, ini mihrab atau arah kiblat lah. Ya. Jadi Rasulullah melaksanakan sholat Id itu di sebelah kanan. Ya, sebelah kanan Pak. Sekarang hari ini di tempat itu ada beberapa masjid bersejarah, monumen. Pertama ada masjid namanya Masjid Ghamamah. Sebelah sana sedikit itu ada Masjid Abu Bakar. Ujung ke sana sedikit itu ada Masjid Putih dan Masjid Ali. Di ujung sebelah sana agak jauh ada Masjid Umar dan Masjid Utsman. Gitu ya. Tapi yang paling dekat dengan lokasi itu sebelah kanan bagian depan Masjid Nabawi itu Masjid Ghamamah. Nah, samping Masjid Ghamamah itu ada lapangan. Sampai sekarang itu ada lapangan, nggak boleh dibangun. Cuman sekarang ada lapangan dan dibikin kursi-kursi, tempat-tempat duduk, tempat kongko-kongko gitu ya. Itu enak sekali kalau musim dingin jam 9 jam 10 di situ enak banget. Musim dingin kemudian matahari terbit. Wah, itu enak banget gitu ya. Nah, disinilah Rasulullah dulu melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha dan sholat-sholat massal. Misalnya sholat istisqa. Maka di situ ada Masjid Ghamamah. Di mana Rasulullah dulu melaksanakan sholat istisqa di situ dan belum usai Rasulullah berdoa habis sholat istisqa, awan menggumpal di atas mereka dan kemudian turun hujan. Awan dalam bahasa Arab disebut dengan al-ghamamah. Maka di situ didirikan masjid. Hari ini namanya Masjid Al-Ghamamah. Sampai sekarang masih ada sebagai monumen saja, tidak dipakai untuk sholat 5 waktu. Sholat waktunya ada di Masjid Nabawi. Gitu ya. Nah, Abu Bakar Siddiq menggeser tempat sholat tersebut ke arah belakang sedikit. Di situlah Abu Bakar Siddiq memimpin sholat Idul Fitri, Idul Adha, ya, di tempat itu, di lapangan itu hanya geser sedikit, gitu ya. Dan di sini didirikan hari ini Masjid Abu Bakar. Sampai sekarang masih ada. Juga dijadikan sebagai monumen bersejarah, tidak dipakai untuk sholat 5 waktu. Sesekali dibuka, ya, boleh masuk untuk sholat sunnah saja. Kalau sholat 5 waktu di close, semuanya harus sholat di Masjid Nabawi. Nah, disinilah baginda Rasul jamaah melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha serta sholat-sholat massal yang lainnya. Bukan di dalam masjid waktu itu. Ya, dan itu sunnahnya. Tapi bagi kita yang punya masjid besar seperti ini, ya nggak masalah, tidak terlarang. Ya, disunahkannya sholat di lapangan itu dengan harapan wanita-wanita yang nufasa, yang sedang nifas atau sedang haidnya pun bisa ikut menyimak khutbah ketika itu dilaksanakan di lapangan. Kalau masjid kan mereka terhalang masuk ke dalam masjid. Nah, ini sunnahnya, bagian dari syiar juga. Nah, tahun-tahun berikutnya ya, tidak ada perbedaan dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Yang mungkin harus dijelaskan tentang itikaf Rasulullah yang kita laksanakan hari ini, bahwa riwayat mengatakan Rasulullah mulai itikaf rutin itu di tahun ke-5 Hijriah. Ada mengatakan tahun ke-6. Ya, tahun ke-1, 2, 3, 4 belum. Nah, masuk tahun ke-5 dan tahun ke-6 di mana ada peristiwa besar waktu itu ketika Bunda Aisyah ya, di fitnah berselingkuh waktu itu ya, yang kenal dengan hadisul ifki. Rasulullah beriktikaf ya. Ummu Salamah mengatakan awalnya Rasulullah beriktikaf 10 awal Ramadan, tahun berikutnya 10 pertengahan Ramadan, dan tahun berikutnya 10 akhir Ramadan. Sampai Nabi meninggal dunia, beliau merutinkan iktikaf 10 akhir Ramadan ya, dan menambah semangat ibadahnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yajtahidu fil ashril awakhir min Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi, kata Aisyah. Rasulullah setiap 10 akhir Ramadan yajtahidu, bersungguh-sungguh, lebih serius lagi, gitu kan, dalam melaksanakan ibadah fil ashril awakhir, 10 akhir Ramadan, ma la yajtahidu fi ghairihi, lebih dari kebiasaan beliau sebelumnya, sampai kemudian beliau meninggal dunia, ya. Nah, lalu jamaahkumullah, sebelum kita bahas sedikit tentang sunnah-sunnah dan bagaimana atau apa yang dilakukan Rasulullah pada hari Idul Fitri, ya, sedikit saya ingin teruskan, ya, bagaimana perayaan Idul Fitri dan Idul Adha ini jamaah pada fase-fase berikutnya, ya. Dicatat oleh riwayat pada zaman 4 Al-Khulafa Ar-Rasyidin tidak banyak perbedaan pelaksanaan Idul Fitri dan Idul Adha, ya. Pada durasi 30 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW, perayaan puncak dan pusat Idul Fitri tetap ada di Madinah Al-Munawwarah, kecuali pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib itu sempat dipindahkan ke Kufah, ya, karena pada 3 kekhalifahan Islam, ya, pusat kekuasaan Islam masih di Madinah, ya. Baru pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib berpindah ke Kufah, makanya makamnya Ali bin Abi Thalib itu bukan di Madinah tapi ada di Kufah. Nah, masuk pada fase dinasti Umayyah, di mana kekuasaan kaum muslimin, ya, dipindahkan ke Damaskus, Syria hari ini. Di masa pemerintahan dinasti Umayyah yang berlangsung sekitar 91 tahun lamanya, dikisahkan nuansa perayaan Idul Adha ini, Idul Fitri dan Idul Adha ini, ya, lebih meriah, lebih semarak, ya. Kalau tadi berpusat hanya di masjid atau lapangan saja, tapi ini tidak. Di jalan-jalan dikisahkan, ya, sudah banyak acara-acara digelar. Misalnya saya bacakan, pada masa dinasti Abbasiyah bahkan berikutnya, perayaan Idul Fitri dilakukan dengan rangkaian kegiatan yang sangat meriah. Biasanya pada zaman tersebut perayaan dilakukan selama 3 hari. Selama 3 hari, yang diakhiri dengan menyantap beraneka ragam makanan halal yang disajikan oleh pemerintah pada waktu itu. Nah, jadi bukan sehari doang, tapi sudah mulai 2 hari, 3 hari, ya. Disebutkan juga, dijelaskan, umat Islam yang berada di jalan-jalan kota Baghdad, ini era pemerintahan Abbasiyah, ya, dihibur dengan berbagai penampilan dan pertunjukan penyair, ya, syair dan seterusnya, ya, yang menunjukkan kebolehan mereka. Dan tentu saja hiburan-hiburan tersebut, ya, bernilai positif dan tidak melanggar syariat, ya. Nah, demikian juga dengan di Mesir, ya, para sultan dinasti Mamluk di Mesir membagikan berbagai hadiah. Nah, jadi pada hari Raya Idul Fitri itu, ya, mereka berbagi hadiah. Jadi enggak salah juga kalau anak-anak kita hari ini minta apa namanya, Pak? Iya, karena memang ada tradisinya gitu kan. Ini kan hari berbahagia. Jadi Idul Fitri dan Idul Fitri ini jamaah diharapkan ini hari berbahagia. Jangan sampai pada hari Raya Idul Fitri ini ada orang yang kelaparan, ya, orang yang kesulitan. Makanya wajib bagi kita mengeluarkan zakat fitr, ya. Tujuannya apa? Kata Rasul, aghnuhum, kata Rasul, cukupilah kebutuhan mereka dengan zakat fitr tersebut. Maka zakat fitr itu harus dikeluarkan sebelum sholat Id. Kalau setelah sholat Id itu bukan fitr lagi, namanya sedekah. Jadi harus, dan itu wajib, agar apa? Pada saat Idul Fitri itu tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang kesulitan, semua bergembira ria, dan diharamkan berpuasa hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha tentu saja, ya. Nah, di Mesir dikisahkan para sultan dinasti Mamluk atau Mamalik, ya, di Mesir membagikan berbagai hadiah, ya, pakaian-pakaian baru dan uang kepada masyarakat. Nah, jadi uang dan pakaian, gitu kan. Di India ini pada berikutnya, ya, para sultan dinasti Mughal. Nah, jadi di India itu kalau kita bahas, mungkin suatu saat kita bedah sendiri. Ini menarik. India itu jamaah, dulu ada 6 kerajaan Islam di India, besar sekali. Dan hari ini sebenarnya komunitas Muslim di India itu besar, hampir 200 juta Muslim Mesir, Mesir like India.
Jadi data mengatakan hari ini 200 juta Muslim di India. Indonesia itu 212. Tapi laju percepatan penduduk, pertumbuhan penduduk di India itu lebih cepat dari Indonesia. Maka diprediksi Pak, 2030 negara yang paling banyak muslimnya bukan Indonesia lagi tapi India. Kalau kita gini-gini aja. Ya. Kalau kita stagnan begini pertumbuhan penduduknya gitu kan. Kan hari ini kan tetap dipegang rekornya oleh Indonesia. Aktsaru ya muslimin sukkanan, jumlah penduduk muslim negara yang paling besar itu Indonesia, 212 juta orang. Saudi 30 juta cuma, dikit Saudi itu ya, apalagi negara kecil Libya, Lebanon kecil itu ya, di bawah 10 jutaan gitu ya. Nah India itu gede, 200 juta penduduknya. Ya maklum dari 1,5 miliar penduduk ya, jumlah persentase mereka emang dikit tapi ini gede. Jadi kalau kita lihat grafiknya, jika seperti ini kemungkinan besar 2030-an nanti gitu kan, maka ya rekor Indonesia akan diambil alih oleh India. India dengan penduduk muslim paling besar, lebih dari 200 juta nanti ya. Kalau kita seperti ini. Jadi India itu sempat besar muslimnya. Maka ini mungkin salah satu hal yang membuat khawatir gitu ya penganut Hindu di India, sehingga mereka berusaha berbagai cara untuk melemahkan kaum muslimin di sana. Dan ini sekarang PR kita juga ya, untuk tidak tinggal diam dengan memberikan edukasi ke masyarakat. Sebab kalau tidak mereka bablas. Bahkan mereka sudah offset. Kalau dalam sepak bola itu kan ada ininya nih. Ada apa? Batasnya. Ini mereka udah keluar. Gimana nggak keluar? Kalau Ka'bah dibilang warisan Hindu kan lucu jadi gitu kan. Ini udah keterlaluan gitu ya. Udah lebay gitu ya. Nah baik. Dulu di India itu pada dinasti Mughal mereka bahkan melakukan arak-arakan bersama dengan para pengawal raja ya, kerajaan dalam rangka melaksanakan perayaan Idul Fitri. Di periode Kesultanan dinasti Utsmani, Turki Utsmani ya, ada tradisi dengan cara membunyikan meriam. Nah ini kita kalah lah ya. Kita anak-anak kita nyalain apa? Petasan gitu ya. Itu dinasti Ottoman gitu kan, Utsmani, Turki Utsmani membunyikan meriam setiap malam 1 Syawal menyambut Idul Fitri. Meriam ditembakkan ke udara untuk menandai berakhirnya hari raya Idul Fitri. Ya. Nah, di Indonesia saya kira kita tidak perlu bahas. Dari sini kita dapat penjelasan jamaah bahwa kita dari sekian-sekian sejarah tadi kemudian kita kembali ke Rasulullah. Ini puncaknya. Bagaimana Rasulullah SAW itu merayakan Idul Fitri? Ya, apakah dengan menembakkan meriam? Ya, apakah dengan pesta pora? Apakah seperti apa? Saya ingin waktu kita nggak banyak ya, sekaligus mereview ingatan-ingatan kita, belajar dari Rasulullah SAW bagaimana kita merayakan Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, sunnah-sunnah apa saja? Ini yang saya ingat saja. Nanti kita saling mengingatkan, menambahkan ya, yang harus kita lakukan ketika Idul Fitri nanti tiba. Ya, pertama jamaah rahimakumullah, Idul Fitri ya, kita dianjurkan untuk makan berbuka sebelum sholat Idul Fitri. Ini review saja ya, mengingatkan saja. Berbeda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha kita dianjurkan berpuasa sampai nanti setelah sholat Id dan khutbah selesai. Tapi kalau Idul Fitri kita sarapan dulu Pak ya, sebelum berangkat. Makanya tak masalah kalau Idul Fitri itu dibanding dengan Idul Adha pelaksanaan sholatnya agak siangan dikit, mungkin berbeda 15 atau mungkin 30 menit dibanding dengan Idul Adha. Nah Idul Adha sebaliknya ya, agak dimajukan sedikit dibanding dengan Idul Fitri supaya puasanya enggak terlalu lama gitu ya. Dan yang paling pasti lagi adalah supaya nyembelih hewan kurbannya tidak terlalu siang. Nah ini beda Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi nanti jangan ragu ya, setelah sholat subuh ya, siapkan kopi, ayam opor ayam gitu kan ya, dan ketupat gitu ya, jangan lupa siapin ya. Itu sunnah Pak, dianjurkan pada hari raya Idul Fitri. Demikian Rasulullah SAW melaksanakannya. Kemudian yang kedua, jazakumullah, menggunakan ya pakaian terbaik. Ya,
Saya kemarin bongkar-bongkar lemari pakaian. Kayaknya ini yang terbaik. Ini kayaknya habis ini saya cuci ya. Untuk nanti dipakai pada Idul Fitri. Nah, Sayyid Sabiq dalam fikih sunnahnya kalau kita baca dan beliau mengutip ya Imam Syekh Ibnu Qayyim Jauziyah mengatakan bahwa Rasulullah SAW ya biasa menggunakan pakaian yang terbaik untuk hari-hari tersebut, maksudnya Idul Fitri, Idul Adha, dan dia punya jubah, ya, jubah khusus yang hanya beliau pakai pada hari-hari tertentu dan pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha dan Jumat. Jadi Nabi punya pakaian spesial khusus yang tidak beliau gunakan sehari-hari. Biasanya beliau gunakan pada saat sholat Jumat dan 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Nah intinya kita dianjurkan menggunakan ya, pakaian yang terbaik. Enggak mesti baru Pak, enggak mesti. Tapi yang terbaik di antara yang kita punya kita gunakan pada hari Idul Fitri, ya, Idul Adha, dan juga disunahkan menggunakan wewangian. Ya, khususnya bagi para bapak. Kalau ibu-ibu menyesuaikan saja, jangan ya, malah menambah fitnah wewangiannya. Tapi kalau para bapak nggak masalah, ya, agak strong dikit lah wewangiannya, dan diikuti dengan mandi besar pada subuhnya, gitu kan? Mandi besar dan kemudian menggunakan pakaian terbaik, menggunakan wewangian, dan setelah itu kemudian pastikan, ini penting, pastikan sebelum berangkat ke tempat sholat. Jangan mulai, pastikan kita dan seluruh keluarga sudah menunaikan zakat fitrah. Ya, sebab kalau khotib sudah naik mimbar maka tidak berlaku lagi zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini saya tekankan lagi jamaah, wajib. Ya, likulli nafsin, setiap jiwa. Gitu ya. Kabirun wa shaghirun, dewasa atau masih muda. Hurriyah, baik merdeka ataupun hamba. Ya. Balik atau tidak balik. Mereka yang hidup pada fase ba'da maghrib pada hari terakhir Ramadan, besok atau lusa, sampai khatib naik mimbar, yang mereka hidup pada fase ini wajib mengeluarkan zakat fitr. Harus. Ada bayi lahir malam Idul Fitri, wajib Pak dizakati. Harus. Kemarin saya ngisi di rumah sakit Ciawi, ada yang nanya, Ustadz, gimana kalau ada nenek-nenek ya, meninggal pas mau berangkat sholat Id, wajib zakat fitrah enggak? Wajib, saya bilang gitu kan, karena dia sudah hidup pada maghrib sampai subuh, kecuali meninggalnya waktu asar sehari sebelumnya, ya enggak wajib. Ini rumusnya. Nah, supaya tidak merepotkan panitia, boleh kita mengeluarkan zakat fitrnya di awal seperti hari-hari ini ya. Sebab kalau semua numpuk malam Idul Fitri, wah kasihan panitianya ya. Nah, yang harus diingat juga jamaah, ini mungkin penting juga ya, upayakan ya menunaikan zakat fitrah kalau lewat panitia pemungutan zakat itu lebih awal supaya mereka bisa menyalurkannya ya. Kalau tidak kita salurkan sendiri, atau lebih praktis lagi bagus kalau salurkan zakat lewat amil ya. Saya nggak tahu masjid kita ini ya masih berbentuk statusnya itu panitia pemungutan zakat fitr atau sudah menjadi amil zakat fitr, dan itu dipisahkan. Sebab amil itu mustahiquz zakat. Jadi kalau jamaah memberikan zakat ke amil, andai penyalurannya habis lebaran tetap sah Pak, karena zakat kita udah nyampe. Tapi kalau Bapak nitip ke panitia pemungutan zakat fitr dan nggak dibagikan kecuali 2 hari kemudian, nggak sah zakat kita karena zakatnya belum nyampe. Itu bedanya. Ini harus diwaspadai gitu ya. Jadi kalau kita nyerahkan ke amil langsung ke mustahik, udah sampai itu zakat kita, udah selesai urusannya. Soal yang bagikannya nanti itu urusan dia. Tapi kalau kita nitip ke panitia Pak, belum nyampe, karena panitia itu bukan mustahikuz zakat. Dia harus menyalurkannya ke mustahiknya. Ini harus kita waspadai, karena itu amannya ya, langsung ke amilnya atau ke mustahiknya, atau kalau mau nitip ke panitia jauh-jauh waktu, jangan mepet supaya keburu dibagikan kepada mustahik. Intinya apa? Sebelum berangkat pastikan anggota keluarga kita dicek lagi ya, sudah membayar zakat fitr semua. Terutama yang anak-anak kecil, tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kita punya orang tua, ayah ibu yang tidak bisa mencari nafkah lagi, tanggung jawab kita sebagai anaknya. Kita lunaskan semua, insya Allah bisa dengan beras sebagaimana sunnah Rasulullah ya, so'an min ta'am, demikian kata para sahabat ya, atau dalam mazhab Imam Abu Hanifah, Umar bin Abdul Aziz yang lainnya, mereka membolehkan dengan
uang senilai zakat tersebut. Ini khilafiyah, silakan diambil yang terbaik. Kemudian sunnah yang lainnya jamaah, menempuh rute pulang dengan pergi dengan jalur yang berbeda, muter. Ini tradisi kakek nenek kita dulu. Saya ingat banget kakek saya dulu kalau berangkat sholat Id Pak pagi itu pulangnya mungkin jam 10 jam 11 muter dulu. Hikmahnya apa? Agar lebih banyak orang yang kita temui, orang yang kita silaturahimi, dan kemudian ketika kita menempuh jalan pergi dengan jalan pulang yang berbeda. Berikutnya dibolehkan bersenang-senang sewajarnya, seperti membuat makanan yang enak, kumpul-kumpul dengan keluarga, tapi dalam batasan-batasan yang wajar, tidak berlebihan. Jadi Nabi membolehkan para sahabatnya bersenang-senang pada Ramadan ini, Idul Fitri ini dalam batas-batas yang dibolehkan, gitu ya. Bahkan ada riwayat dari Aisyah, saya bacakan teksnya ini sebagai penutup barangkali ya. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat dakhala alayya Abu Bakar wa indi jariyatan min jawari al-ansar, tughyani bima taqawalat. Jadi dikisahkan oleh Aisyah, di hari Raya Idul Fitri suatu saat datang menemuiku Abu Bakar ayahnya. Wa indi jariyatan, dan saat itu saya punya 2 pembantu jariyah min jawaril ansar, dari kalangan Ansar. Tughanniyani bima taqawalat bihil ansar fi yaumi bu'ats. Mereka mendendangkan syair-syair yang biasa didendangkan oleh orang-orang Ansar pada perang Bu'ats sebelumnya, Jadi mereka mendendangkan syair-syair. Qalat walaysat, kata Abu Bakar Siddiq, walaysata bi mughanniyatain, dan keduanya ini bukan penyanyi kondang, bukan, anak-anak mendendangkan syair-syair saja. Faqala Abu Bakar abi mazmuri asyaitan fi baitin Nabi, apakah ada seruling setan di rumah Nabi? Demikian kata Abu Bakar memprotes. Dia sebut ini serulingnya setan, lagu-lagu ini atau syair-syair ini, Wa dzalika fi yaumi Idul Fitri, itu terjadi pada hari Idul Fitri. Faqala Nabi, maka Nabi mengatakan, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, inna likulli qaumin 'ida, sungguhnya setiap kaum itu ada idnya, wa hadza 'iduna, dan ini id kami. Jadi Nabi membolehkan anak-anak kecil tadinya mendendangkan syair-syair di hadapan Aisyah radhiyallahu anha. Artinya bersenang-senang dalam batasan yang wajar, ini hal-hal yang dibolehkan, tapi tidak sampai berlebihan. Yang perlu diperhatikan juga adalah saling mengunjungi, terutama orang yang sakit atau menyambung silaturahim. Nah, ini juga tradisi yang baik di kita jazakumullah, dan memang ada dalilnya. Walaupun silaturahim tentu saja bukan hanya di hari raya Idul Fitri, tapi Idul Fitri itu momentum kita. Biasanya Idul Fitri itu banyak kuenya, gitu kan? Pada libur semua, Kemudian momentum yang tepat bagi kita untuk saling mendatangi, bersilaturahim, walaupun sekali lagi silaturahim bukan hanya di bulan atau pada hari raya Idul Fitri. Kapanpun kita bisa sekedar memanfaatkan momentum saja. Nah, ini jamaah sekilas tentang sejarah. Peringatan atau perayaan, bukan peringatan, perayaan Idul Fitri di masa Rasulullah SAW, disambung dengan beberapa generasi berikutnya, dan kemudian kita balikkan ke sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jam di studio sudah menunjukkan pukul 6:05, sudah masuk waktu syuruk dari tadi. Kita cukupkan. Sebelum ditutup, ada tambahan atau pertanyaan? Monggo, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini Ustadz mengenai ucapan minal aidin wal faizin, ya kita tahulah bahwa bukan itu sunnahnya ya. Tapi tentunya ucapan ini begitu populer di Indonesia kan pasti ada penyebabnya. Kira-kira sejarahnya gimana? Mungkin Ustadz bisa menceritakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, bagus ya. Saya lupa menyampaikan hal ini. Ya. Dari para sahabat memang mereka suka menyampaikan kalimat taqabbalallah minni wa minkum. Ada lagi tambahan siyamana wa siyamakum. Lalu dilanjutkan pada generasi-generasi berikutnya doa ini dengan tambahannya taqabbalallah minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa ja'alanallahu minal aidin wal faizin.
Ini versi lengkap doa ketika kita beridul fitri. Ya, taqabbalallah minna wa minkum, semoga Allah menerima dari kami dan dari kalian. Ya, siyamana wa siyamakum, ini diucapkan oleh para sahabat Nabi, bukan Nabi, para sahabat. Dan ucapan perilaku para sahabat itu bisa bagian dari keteladanan, artinya bisa kita lakukan, bisa kita contoh. Ya, jadi perilaku ucapan sahabat-sahabat Nabi itu ya termasuk min masdar asy-syariah, termasuk sumber hukum dalam Islam, boleh kita pakai gitu ya, walaupun Nabi tidak melaksanakan. Semoga Allah menerima puasa kami dan puasa kalian. Ya. Nah, selesai di sini nih. Pada generasi-generasi berikutnya berkembang tuh ucapan-ucapan. Maka ada tambahan, ja'alanallahu, semoga Allah menjadikan kita minal aidina wal faizin. Ya, orang-orang yang aidin, orang-orang yang kembali, wal faizin, menang. Nah, kita capek, susah mengucapkan taqabbalallah, ujungnya doang diambil, minal aidin wal faizin. Padahal itu kalimat yang buntung gitu kan, ujung doang. Coba bayangin dari awal tadi ya. Kan kalau orang Arab tuh kalau ketemu itu doanya panjang banget, Pak. Coba yang sudah terbiasa bahasa Arab, kalau ketemu orang assalamualaikum hayyakallah, itu doa-doa standar sebenarnya gitu kan. Tapi begitulah mereka mendoakan temannya. Nah, oleh orang kita gitu kan, doa yang panjang tadi diambil ujungnya doang. Minal aidina wal faizin. Padahal aslinya itu taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, gitu kan? Wa kullu amin wa antum bi khair, ja'alanallahu ya minal aidin wal faizin. Itu doanya. Nah, kita capek panjang, maka diambil ujungnya doang. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Padahal minal aidin wal faizin itu terjemahannya bukan mohon maaf lahir dan batin gitu ya. Minal aidin ya, semoga kita termasuk orang-orang yang ja'alanallahu, semoga Allah menjadikan kita minal aidin, termasuk orang-orang yang kembali, wal faizin. Nah, kita ambil ujungnya doang ya, minal aidin wal faizin. Nah, kalau saya sarankan ya minimal lengkap lah ya. Jadi kita jabat tangan taqabbalallah minna wa minkum. Itu lebih bagus. Tapi bukan berarti salah. Cuman kurang sempurna saja. Ngambil ujungnya doang. Gitu kan? Ujungnya dipotong ya. Bla 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 bla, ujung diambil minal aidin wal faizin gitu ya. Nah, itu sejarah sekilas mengapa kalimat minal aidin wal faizin itu populer di kita. Karena doanya panjang, diambil potongan akhir, itu kemudian dibuat di pamfletnya atau dibiasakan di kita. Nah, yang kita udah paham, mestinya tidak berhenti pada minal aidin wal faizin saja, tapi doa yang lengkap. Ini yang saya pahami. Ini termasuk juga nanti kita bicara misalnya ada tradisi halal bihalal, itu kan kreativitas ya beberapa negara berikutnya ya, seiring dengan sama seperti tadi lah dinasti Umayyah dan Abbasiyah kan, mereka turun ke jalan-jalan ya, berbagi hadiah kan di zaman Nabi yang nggak ada, tapi untuk menunjukkan keluapan kegembiraan tadi itu ya, maka mereka mengkrit acara-acara tersebut. Nah, yang penting kita tahu kisahnya dulu, bahwa di masa Rasulullah ucapan-ucapan seperti itu ya minal aidin wal faizin tidak ada. Di antara para sahabat Nabi yang beredar adalah taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa kullu amin wa antum bi khair. Setiap tahun kalian selalu dalam kebaikan. Nah, ini yang saya pahami dari sejarah minal aidin wal faizin. Ini banyak sekali pertanyaan, sampai saya di Instagram saya ya, saya sempat buat 1 menit tentang penjelasan ringkas ini. Tapi intinya demikian. Saya paham ya? Oke. Ada lagi sebelum kita cukupkan? Cukup ya? Baik, kita cukupkan jamaah. Jazakumullah khairan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita cukupkan dengan kafarat majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.